Shalom saudara-saudaraku, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya hari ini sehingga saya bisa bersaksi bagaimana Tuhan Yesus telah menemani saya dan anak saya Vanessa dalam melewati masa-masa sulit kami beberapa bulan akhir-akhir ini. Berawal dari kisah tentang Vanessa yang waktu tanggal 25 Juni telah ditemukan pneumonia di paru kanan dan kiri terkena infeksi, dan infeksi tersebut disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Saya memang agak awam mengenai tuberkulosis, tapi yang saya pernah tahu bahwa TBC itu serem juga gitu. Jadi saya tuh ngerasa Vanessa ini mendapatkan sakit ini, bagaimana ya? Apalagi kalau kita flashback ke tanggal 25 Juni. Saat itu adalah awal dari masuknya COVID gelombang kedua, yang mana virus Delta baru mulai masuk dan baru mulai diadakan PPKM ya saat itu. Jadi saya hanya berpikir, ini Vanessa dinyatakan kena TB di paru, COVID pun juga menyerang paru. Jadi saat itu saya bingung, bagaimana ya kalau seandainya memang sampai terjadi Vanessa terkena virus COVID-nya juga, karena kondisi paru kanan aja sudah 3/4 putih dan kiri juga sudah mulai putih. Itu lalu kalau seandainya memang kemasukan virus COVID bagaimana? Memang itu adalah pikiran terserem saya, terngeri saya yang memang saya pikirkan, karena memang COVID itu kan nggak pandang bulu, siapapun bisa aja kena gitu kan. Walaupun saya memang beriman bahwa Tuhan akan melindungi kita dari wabah virus corona, tapi karena ada penyakit dari tuberkulosis ini saya tidak bisa mengalahkan semua itu. Jadi saya tetap sisi ketakutan saya tetap ada sebagai manusia. Di situ saya jujur saat-saat itu saya nggak bisa senyum seperti ini. Saat-saat seperti itu tuh saya udah stres, saya ketakutan dan saya nangis dan pikiran saya itu sudah kacau terus. Tiap hari saya kacau, tapi oke lah, saya terus berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu kalau memang Tuhan telah menyediakan masalah seperti ini ke saya terima gitu. Saya tidak mau komplain kenapa harus Vanessa yang kena kayak begini. Saya tidak mau komplain seperti itu. Yang saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan pada saya, atau ada sesuatu ini apa, tapi ternyata apa gitu, melalui permasalahan yang memang sudah porsinya saya. Jadi saat itu saya hanya bilang, saya terus berkumpul, saya terus berdoa, berkomunikasi terus sama Tuhan. Tuhan, kalau saya ada salah saya minta maaf, tapi saat ini saya benar-benar seperti tidak kuat menanggung ini semua sendiri. Ketika saya harus menghadapi anak saya sakit di tengah wabah, dan saya punya ketakutan yang besar. Tuhan, saya ingin memiliki iman bahwa Tuhan yang akan memberikan saya kekuatan. Saya minta tolong Tuhan berikan saya kekuatan, dan Tuhan temani saya lewati masalah ini. Masalah ini saya terima, tapi ini saya minta Tuhan temani. Dan saat itu mengingat saya belum vaksin, tapi saya sudah mendapatkan vaksin, sudah mendapatkan jadwal untuk vaksin di tanggal 13 Juli, di mana saat itu baru tanggal 25 ya, artinya sekitar 2 minggu lagi saya baru dapat. Dan saya mendapatkan vaksin itu jadwalnya adalah di puskesmas. Jadi bisa bayangin ya, kalau seandainya memang saya sampai ke puskesmas pasti antrinya panjang kan. Dan saya sejak tahu Vanessa kena tuberkulosis, saya sudah berkomit, saya nggak akan keluar rumah. Ke pasar pun saya nggak mau, semuanya saya beli, semuanya diantar ke rumah. Saya nggak mau keluar dari rumah gitu. Jadi saya nggak mau membawakan, jadi perantara virus dan membahayakan Vanessa. Saya dengan anak saya yang pertama juga, kita udah sepakat untuk menjaga supaya jangan menjadi perantara virus untuk Vanessa. Tapi kita harus keluar vaksin, gimana dong gitu kan. Jadi pada tanggal 13 tersebut kita harus vaksin di puskesmas. Saya berpikir terus bagaimana ya, ini bahaya untuk Vanessa, tapi ya bagaimana, saya tetap harus vaksin. Dan saya nggak sangka-sangka pada tanggal 29 Juni saya ditelepon oleh kakak saya. Kakak saya bilang, Li, ada vaksin sisa di Atmajaya, kamu mau ambil atau enggak gitu. Karena itu mendadak sekali di jam setengah 6 siang, di jam setengah 6 pagi sore. Jadi saya merasa itu mendadak banget. Saya sempat berpikir ambil kayak. Lalu kakak saya satu lagi bilang ambil, pokoknya ambil gitu. Ini kesempatan, ambil. Pasti sepi. Ya udah, akhirnya saya ambil. Langsung saya telepon Atmajayanya, dan pihak Atmajaya bilang saya minta 2 dosis, dan pihak Atmajaya bilang oke, ibu datang segera ya ke sini, kami siapkan. Saya kaget, langsung saya buru-buru sama anak saya yang pertama ganti baju dan buru-buru pergi ke Atmajaya. Dan ternyata benar aja, sampai Atmajaya kita udah tinggal dikasih form dan kita tinggal isi.
Lalu kita di screening dan masuk vaksin. Observasi selesai. Semua dilakukan itu nggak ada 40 menit, mungkin 30 menit saja gitu. Dan saya kaget secepat itu, padahal saya dari siang tuh lagi pikir bagaimana saya harus pergi vaksin, harus ngantri banyak orang. Secepat itu, dan memang di Atma Jaya itu udah lagi, mereka udah mau siap-siap pulang, jadi udah nggak ada yang antri. Benar-benar saya dikasih uh, mulus banget gitu loh perjalanannya. Saya nggak harus beramai-ramai antri. Saya di situ saya udah percaya, terima kasih ya Tuhan. Tuhan udah menunjukkan kuasamu. Tuhan telah menepati janjimu bahwa Tuhan yang menemani saya melewati permasalahan ini. Sehingga memang dilancarkan untuk vaksin saya, seenggak-enggaknya saya bisa mengurangi resiko untuk Vanessa. Lalu saya pikir yang untuk kedua kalinya bagaimana? Vanessa itu juga harus vaksin. Karena jadwal untuk 18 tahun ke bawah itu kan adanya belakangan. Di tengah pergumulan saya, kebingungan juga bagaimana Vanessa mendapatkan vaksin, saya harus daftar ke sana sini dan belum menunggu panggilan. Tiba-tiba pada saat pagi-pagi saya udah bangun tidur, lalu saya baca WA, nggak taunya saya dikasih tahu ada vaksin Go Show gitu untuk Vanessa, kalau mau segera ambil. Jadi saya langsung hubungin orang Sanmar. Saya pun juga nggak kenal sama orang itu, namanya Pak Jos. Saya hubungi melalui WA dan kata Pak Jos, benar, kalau belum daftar nggak ada masalah, datang aja. Serius Pak, saya belum daftar. Nggak apa-apa, datang aja, tunjukkan WA saya. Wah, saya langsung ngerasa ini ada satu kesempatan untuk Vanessa. Buru-buru kita ke sana, dan saat memang sampai sana itu Vanessa mendapatkan antrian di nomor 245 dan dikasih form. Begitu kita tulis isi form, saya dengar dipanggil 242, 243, dan selesai isi form, nomor Vanessa dipanggil 245. Lalu Vanessa juga mendapatkan satu kemudahan seperti yang saya alami bersama dengan Tessa, kakaknya. Jadi gak ada antri, gak ada yang namanya antri, langsung screening, vaksin, observasi, pulang. Dan juga gak lama, gak sampai 40 menit juga. Kami bersyukur sekali bahwa hal-hal yang memang saya takutin, bahwa saya harus keluar dari rumah itu mengantri di sekian banyak orang bisa membawakan Vanessa, tapi Tuhan membantu saya, membantu Vanessa untuk memang dikasih benar-benar jalur khusus sendiri tanpa harus antri panjang-panjang, dan semuanya berjalan dengan lancar dan smooth. Di situ saya terima kasih sekali sama Tuhan, dan saya makin percaya bahwa saat saya pasrah menerima satu permasalahan ini, pasti ada Tuhan itu ada maksud yang Tuhan ingin sampaikan. Dan ternyata sekarang saya agak paham, sepertinya Tuhan ingin melihat bahwa saya itu melihat bahwa Tuhan itu, kebesaran Tuhan itu ada. Kamu jangan pernah ragukan, kamu hadapi masalah kamu dengan ikhlas, Tuhan itu pasti menyertai gitu. Dan saya tidak mau komplain, tidak mau menyalahkan siapapun. Benar-benar saya hanya mengikuti apa yang memang Tuhan telah berikan pada saya. Jadi di situ saya merasa terima kasih Tuhan atas pertolongannya, dan semoga untuk 3 bulan ke depan, karena Vanessa pengobatan minimal 6 bulan dan sekarang sudah masuk 3 bulan, semoga Tuhan terus menyertai kami perjalanan menuju kesembuhan total untuk paru Vanessa. Kami juga mohon doa dari saudara-saudara sekalian untuk kesembuhan Vanessa. Terima kasih. Sekian kesaksian saya.